Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Haji Angkri, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah, berkat izin dari Allah, malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir semua kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta tolong lasernya dimatiin aja nih bang, lampu lasernya dimatiin aja. Oh lain ya, udah biarin. Nah satu lagi. Dah, makasih. Bapak Ibu saudara-saudara, satu hari waktu Nabi menuju ke atas mimbar, di anak tangga pertama, kedua dan ketiga Nabi mengucapkan kalimat amin. Selesai khutbah, Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, tadi Anda waktu ke mimbar, anak tangga pertama Anda ngucap amin, anak tangga kedua Anda juga ngucap amin, anak tangga yang ketiga Anda juga ngucap amin. Emang mula-mulanya ngapa ya Rasulullah? Saudara-saudara, kata baginda Nabi, tadi waktu saya mau khutbah, malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril ngomong sama saya, Muhammad, tolong aminkan doa yang akan saya panjatkan kepada Allah. Kalau malaikat Jibril berdoa, Nabi yang ngaminin, kira-kira doanya makbul apa enggak? Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan, doanya insya Allah pasti makbul. Apa doanya? Nah ini pelajaran buat kita nih. Hei, apa doanya? Udah tahu? Saya kasih tahu. Tapi jangan ngomong siapa-siapa ya. Rahasia. Apa doanya? Udah tahu belum? Saya kasih tahu ya. Jangan bilang siapa-siapa, rahasia. Pertama, kata baginda Nabi, malaikat Jibril berdoa, celakalah seorang manusia yang ketemu bulan Ramadan tapi dosanya tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ngucap amin. Celaka manusia kalau ketemu bulan suci Ramadan tapi dosanya tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gue ketetesan mulu apa di sini? Tendanya bocor ini. Korting bisa-bisa ini.
Begini, soal salah dan dosa itu emang tempatnya kita manusia, betul apa enggak? Malam ini yang hadir tahlil, tahmid, kita semua yang datang ke sini nih, ada nggak yang kagak pernah bikin dosa nih? Oh, kita semua nih tempatnya salah dan dosa, bener apa enggak? Manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah dan dosa, karena nggak ada manusia yang kayak gitu kecuali Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi manusia yang baik adalah apabila berbuat salah dan dosa, mengakuinya lalu bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia yang paling bagus. Kalau masih tempatnya salah dan dosa, jangan sok suci. Kalau masih berlumuran dosa, jangan sok suci. Justru agama memberikan tuntunan. Kalau kamu berbuat salah dan dosa, ikuti perbuatan salah itu dengan istighfar. Artinya apa? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Kita mumpung masih diberikan kesempatan hidup, kita meyakini dan tahu persis dosa dan kesalahan kita bejibun. Ngerti bejibun? Karena itu mohon ampunlah kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Lagi naik motor, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal. Enak. Agama memberikan tuntunan, banyak salah, banyak dosa, mohon ampun kepada Allah, akui itu kesalahan, jangan mengulanginya di masa-masa yang akan datang. Perbanyak istighfar, segeralah bertobat. Saudara, betapa luar biasa keutamaan seorang hamba yang bertobat kepada Allah. Diceritakan dulu ada biang preman, Bromo corah, bajingan, tengik, nggak tanggung-tanggung, membunuh 99 orang. Oh, ini preman bukan preman kelas kampung, beraninya di dalam gang doang. Di dalam gang aja gegaukan, keluar aja kayak ayam sayur. Ada di sini yang kayak begitu, ada? Mana dia orangnya, mana? Ini preman bukan sembarang preman. Dia sudah membunuh 99 orang. Ya Allah, luar biasa dosanya. Satu hari Taufik datang. Dia mengakui kesalahan dan dosa-dosanya. Dia mau bertobat kepada Allah. Datang ke ustadz. Yang didatengin ustadznya ustadz gaul. Pak Ustadz, saya pengen tobat. Kira-kira tobat saya diterima Allah apa enggak? Apa kata ustadz? Emang dosa apa yang udah ente perbuat? Cerita ini preman. Mula-mula sih saya membunuh 99 orang Ustadz. Saya suka berjudi, berzina, mabok-mabokan. Saya membunuh 99 orang. Mendengar preman ngebunuh 99 orang, ini Ustadz marah. Manusia laknat, nyawa dari Allah, Allah juga yang berhak mencabutnya. Terlalu banyak dosa yang kamu perbuat, taubatmu tidak akan diterima, tempatmu sudah pasti neraka. Yang namanya preman dimaki-maki ustadz mengkelap. Apa
Apa yang terjadi? Itu ustadz dibunuh. Lempeng jadi cepek. Kita lihat deh. Ini preman niat taubatnya nggak kendor, niat taubatnya nggak putus, niat taubatnya nggak lemah. Dia datang ke seorang ulama yang arif dan bijaksana. Kiai, saya pengen taubat Kiai. Kira-kira taubat saya diterima Allah apa enggak? Apa jawab Kiai? Selama kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, sebesar apa saja dosa yang pernah kamu perbuat, kalau kamu taubat, insya Allah taubatmu akan diterima. Tuh omongan Kiai mah nyenengin hati. Omongan Kiai nenangin hati. Bukan bikin sakit. Lama-lama nih Kiai penasaran juga. Dia tanya, Mas, emang dosa apa yang sudah kamu perbuat? Begini Kiai, mula-mula mas saya ngebunuh 99 orang. Terus saya datang ke ustadz, dimaki-maki. Lalu ya udah tuh ustadz saya lempengin aja. Jadi cepet. Kata Kiai, ya sudahlah. Taubatmu insya Allah akan diterima, tapi satu syaratnya. Apa Kiai? Tinggalkan kampungmu yang lama, pindah ke kampung yang baru di mana orang-orangnya rajin ahli ibadah. Sebab kalau kamu taubat tapi kampungmu masih di situ, kamu akan terkena penyakit tomat. Malam kamu taubat, pagi udah kumat. Jadi saya pindah kampung Kiai. Pindah. Kira-kira kemana? Kampung hutan. Amin. Cari kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Insya Allah taubatmu akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih orang walaupun bajingan sama Kiai nurut. Sebajingan-bajingannya orang kalau sama Kiai dengerin. Dikasih saran pindah kampung, cari yang di dalamnya penuh dengan orang ahli ibadah. Ini preman mau. Minta izin sama Kiai, cium tangan, ngamplopin. Jangan cuma cium tangan doang bolak-balik. Nih preman buru-buru pulang, ngepak koper, cari kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Apa yang terjadi saudara? Di perjalanan takdir Allah lain. Nih preman mati. Nih preman mati. Turun dua malaikat. Malaikat rahmah dan malaikat zabaniyah. Malaikat rahmah ingin membawa mayit ini masuk ke dalam sorga. Sementara malaikat zabaniyah pengen nyeret mayit ini masuk ke neraka. Kata malaikat rahmah, selamat datang orang soleh. Kau mati dalam kondisi taubat, tempatmu tidak lain adalah sorga. Kata malaikat zabaniyah, ntar dulu, sorga mah sorga. Urusan yang cepet bagaimana ono? Dua malaikat ribut, berebut. Allah yang pisahin. Kata Allah, para malaikatku, nggak usah pada ribut dah. Sekarang diukur aja, lebih dekat jarak mana antara kampung yang dia tinggalkan dengan kampung yang dia tuju. Kalau lebih dekat kampung yang dia tinggalkan, seret nih mayit, masukin ke dalam neraka. Tapi kalau lebih dekat dari kampung yang dia tuju, masukkan mayit ini jadi penduduk sorga. Udah, enggak usah pada ribut. Ukur aja ukur. Malaikat rahmah dan zabaniyah sibuk bawa meteran. Ngukur. Ada yang minta semeter 15 juta. Saudara, apa yang terjadi atas rahmat
Allah. Bumi itu digencet, dipendekkan oleh Allah. Bedanya cuma sejengkal. Mayit ini lebih dekat kampung yang dia tuju daripada kampung yang dia tinggalkan. Belum mengerjakan syariat, belum melaksanakan sholat, tapi hatinya kuat untuk bertobat kepada Allah. Di perjalanan mati, takdirnya jadi penghuni sorga. Kenapa? Keutamaan tobat, mengakui kesalahan dan dosa, lalu tidak mengulanginya di masa-masa yang akan datang. Jelas? Jelas? Satu, Nabi ngucap amin. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, celakalah manusia yang kalau nama Muhammad, namamu disebutkan, mereka tidak mau baca sholawat kepada dirimu. Nabi ngucap amin. Celakalah orang yang kalau nama Nabi Muhammad disebut, dia tidak membaca sholawat kepada beliau. Kita ngaku umat Nabi, betul apa enggak? Di akhirat mengharap syafaat Nabi, betul apa tidak? Maka bukti kita cinta kepada Nabi diantaranya adalah banyak membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu. Bapak Ibu, saudara-saudara, yang ketiga, nih yang ada kaitannya kita dengan haul malam ini nih. Malaikat Jibril berkata, celakalah seorang anak yang tidak berbakti kepada salah satu atau kedua orang tuanya. Nabi ngucap amin. Setiap kita anak dari ibu dan bapak kita, betul apa tidak? Maka berbakti kepada kedua orang tua kita, penekanan agama kepada kita. Haul yang malam ini kita laksanakan, ini bukti berbakti anak, cucu, menantu kepada leluhur almarhum Bapak Haji Angkri. Mudah-mudahan ini tercatat semua zuriat anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka pantas orang tua sudah meninggal, teruslah kita berbakti. Salah satunya bikin haul kayak begini, mengirimkan pahala pembacaan tahlil, tahmid, tasbih kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Sebab kata Nabi, orang yang lagi berkalang di dalam tanah, orang yang lagi ada di dalam kuburan, itu persis kayak orang yang lagi tenggelam. Bu, pernah lihat orang kelelep? Kalau ada orang kelelep, ibu panggil dah, bang, kelelep ya? Saya kasih beras ya sekarung, mau kagak tuh orang? Godek ngerti godek. Saya kasih motor NMAX keluaran terbaru ya, mau kagak tuh orang? Oh enggak. Saya kasih emas batangan ya, mau apa enggak tuh orang? Enggak. Dikasih beras kagak mau, dikasih motor ogah, dikasih emas batangan nolak. Orang tenggelam itu apa yang dia mau cari? Dia hanya ingin menyelamatkan dirinya, menggapai apa saja yang kanyut bersama air. Ada tong diraih, betul apa enggak? Ada potongan kayu dipegang. Bahkan rumput, dia tahu rumput tidak kuat menahan bobot badannya, tapi karena pengen selamat, rumput dirambet juga. Itulah gambarannya orang-orang tua kita yang sekarang sedang berkalang tanah di alam kubur. Mereka seperti orang tenggelam. Orang
tenggelam ternyata cuma membutuhkan ban bekas. Kira-kira tanya di bengkel lain, ban bekas itu mahal apa kagak? Murah, cuma goceng ceban 5.000, 10.000, murah apa enggak? Tapi itulah yang dibutuhkan oleh orang yang lagi tenggelam. Kenapa? Nyawanya tertolong. Loh, yang dibutuhkan oleh orang-orang tua kita yang sekarang berkalang dengan tanah tidak lain dan tidak bukan kiriman pahala dari kita yang masih hidup di alam dunia. Malam ini nih, almarhum Bapak Haji Angkri beserta ibu girangnya bukan main. Apalagi katanya anak, cucu, dan cicit jumlahnya 163. Betul ya? 163 cuma gara-gara 2 orang itu tuh. Jadi pada keleleran nih. Saya yakin, seyakin-yakinnya sekarang ini almarhum dan almarhumah girang. Kenapa? Dapat kiriman pahala tasbih, tahlil, tahmid, pembacaan yasin dari anak cucu yang ada di alam dunia. Mereka sangat girang, mereka sangat bahagia. Yang datang nih ada 163 anak cucu cicitnya nih. Lebih ya. Kalau campur yang gaib ada 2.000 kali ini. Malam ini kita hadir di sini, insya Allah masing-masing dapat 1 pahala. Amin. Tapi almarhum dan almarhumah berkalang dengan tanah di alam kubur, malam ini kebanjiran pahala yang kita kirimkan. Yakin seyakin-yakinnya yang kita sampaikan, yang kita bacakan, kita niatkan untuk almarhum dan almarhumah, insya Allah itu akan membuka pintu rahmah mereka berdua mendapat nikmat kubur. Diceritakan Bapak Ibu saudara-saudara, betapa orang yang sedang berada di alam kubur sangat memerlukan limpahan pahala sebagai rahmat menunggu datangnya kiamat dari kita yang masih hidup di alam dunia. Orang-orang tua kita yang sedang di alam kubur sedang menunggu pahala kiriman dari kita sebagai limpahan rahmat, mereka menunggu sampai kiamat. Apa buktinya? Diceritakan dulu ada ibu ditinggal mati anak gadis semata wayangnya. Karena punya anak gadis cuma semata wayang, nih ibu tiap hari kepikiran. Makan kagak enak, tidur jadi nggak nyenyak. Kenapa? Punya anak gadis semata wayang satu-satunya beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Tiap hari nih ibu kepikiran. Datang dia ke Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, arif dan bijaksana. Tuan Syekh, kata si ibu ini, saya punya anak gadis semata wayang. Belum lama anak gadis saya meninggal dunia. Tiap hari saya kepikiran. Makan gak enak, tidur juga gak nyenyak. Tuan Syekh, tolong kasih saya amalan. Kiranya amalan apa saya bisa ketemu dengan anak gadis semata wayang saya. Kata Hasan Al-Basri, ibu nanti malam selesai sholat isya, sholat sunnah 4 rakaat. Habis itu baca sholawat sampai ibu tertidur. Dikerjain amalan ini. Ibu baca sholawat sampai tertidur.
Dalam tidur si ibu tersebut ngimpi ketemu anak gadis semata wayangnya. Dalam tidur si ibu bermimpi ketemu dengan anak gadis semata wayangnya. Rindu yang selama ini ingin berjumpa terjawab sudah. Dalam mimpi ibu ketemu sama anak gadisnya, tapi untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Dalam mimpi si ibu lihat anak gadisnya sedang diazab di dalam kubur. Hati orang tua mana yang sanggup melihat anaknya tersiksa? Kita ini orang tua, anak pulang sekolah jatuh di jalanan, dengkulnya bungsut. Bungsut ngerti bungsut? Besot. Khawatirnya bukan main, betul apa enggak? Apatah lagi hati seorang ibu dalam mimpi dia melihat anak gadisnya diazab di dalam kubur. Ibu ini istighfar, bangun, astagfirullah. Kok saya ngimpinya nggak enak bener, anak gadis saya sedang diazab di dalam kuburnya. Pagi-pagi betul nih ibu ke rumah Hasan Al-Basri lapor, Tuan Syekh, semalam amalan Tuan Syekh udah saya kerjain. Saya ngimpi ketemu sama anak gadis saya, tapi sayang kok anak gadis saya sedang diazab di dalam kuburnya. Tuan Syekh, berikan saya amalan lagi supaya amalan tersebut dapat meringankan azab kubur anak gadis saya. Kata Hasan Al-Basri, Bu, ibu sedekah sesuai dengan kemampuan ibu. Ibu punya tenaga, sedekahkan tenaga ibu. Ibu punya ilmu, sedekahkan ilmu ibu. Ibu punya uang, sedekahkan uang ibu. Ibu punya makanan, sedekahkan makanan ibu. Sedekahkan itu, pahalanya kirimkan buat anak gadis ibu yang sudah meninggal dunia. Pulang nih ibu, hari berganti datang minggu, minggu pergi berganti dengan bulan, nggak datang-datang lagi lapor sama Hasan Al-Basri. Satu malam Hasan Al-Basri tertidur. Dalam tidurnya Hasan Al-Basri bermimpi ketemu dengan gadis cantik jelita, ayu rupanya. Hasan Al-Basri, ulama besar, ngimpi dalam tidur beliau ketemu sama gadis cantik jelita. Semok, demplon, bohai, apaan lagi dah tuh bahasa. Cantik luar biasa, berdiri di depan bangunan megah dan mewah sambil pakai mahkota berlapiskan intan, berlian dan mutiara. Kagum Hasan Al-Basri ini. Lagi kagum-kagumnya tuh perempuan deketin. Lag-lagapan Hasan Al-Basri. Lah kagak ulama, kagak kita, kalau diparanin perempuan cakep kan rada keder kita. Betul ya? Kalau yang maranin nenek-nenek mah gampang kabur. Ini perempuan datang deketin Hasan Al-Basri. Tuan Syekh kenal nggak sama saya? Kata Hasan Al-Basri, saya nggak kenal. Tuan Syekh, ketahuilah beberapa saat yang lalu datang seorang ibu. Tuan Syekh kasih amalan supaya sedekah. Sedekahnya dikirimkan kepada anak gadisnya yang sudah meninggal dunia. Ketahuilah Tuan Syekh, ibu itu adalah ibu saya dan anak gadisnya adalah saya sendiri. Atas amalan yang Tuan Syekh berikan, ibu saya sedekah, sedekah pahalanya dikirimkan kepada saya. Wasilah itulah Allah buka pintu rahmat, saya terbebas dari azab kubur. Apa manfaatnya buat kita? Kalau mau sedekah, niatin pahalanya, kirimin buat orang-orang tua kita.
Kita ada di kampung hutan sekarang ini karena jasanya orang tua kita. Betul apa enggak? Mereka sudah pergi meninggalkan kita. Maka kalau kita mau bersedekah, khususkan pahala sedekah itu buat mereka. Ilokan. Ilokan betul. Apa itu ilokan? Masa iya tibang sedekah aja koretnya minta ampun, pahalanya nggak mau dikirimkan kepada orang tua kita. Padahal waktu orang tua masih hidup paling rajin jualin banda. Bukan di sini, di sono. Di sono. Di sini insya Allah sama. Inilah bukti kita nih berbakti kepada kedua orang tua kita. Haul tiap tahun pahalanya dikirimkan kepada mereka. Jangan cuma tahunan, tapi harian. Yang rawatib tuh harian 5 waktu kita sholat. Ketika waladhalin amin rabbik firli wali walidayya amin. Belum yang sedekah kita lakukan. Niatkan sedekah kita itu pahalanya kita kirimkan buat orang-orang tua kita. Hakul yakin pahala itu akan sampai dan mereka akan senang luar biasa. Yang kedua nih, selain hikmah haul malam ini pahalanya kita kirimkan kepada kedua orang tua kita. Hikmah haul yang kedua, dengan haul seperti ini terjalin silaturahmi di antara kita keluarga besar. Mungkin kalau tiap minggu waktunya rada susah karena masing-masing punya kerjaan. Betul apa enggak? Mungkin yang tiap bulan juga rada susah karena punya keluarga. Setahun sekali di momentum Idul Fitri dan haul seperti ini mengingatkan kembali, mengikat silaturahmi keluarga besar almarhum dan almarhumah. Bukti sebagai seorang anak, cucu, cicit yang berbakti kepada leluhurnya, dia selalu mengikat silaturahmi keluarga besar. Jangan ngerasa tersaingin sama saudara. Nih kadang-kadang Betawi kerok juga sih. Kalau ada saudaranya maju kasakusuk kagak demen. Nih kebiasaan-kebiasaan yang buruk semacam ini. Kalau ada keluarga besar kita yang maju, harusnya kita dorong bersama. Kenapa? Karena membawa bendera almarhum leluhur kita. Kalau ada saudara yang maju, doain, dukung, bantu, jangan omongin. Udah ngebantu kagak, doain kagak, yang ada jelekin mulu. Ayo dengan haul malam ini ikat kembali silaturahmi keluarga besar almarhum, menjaga kerukunan, menjaga persatuan. Ya Allah, saya tadi sambutan RW mengatakan bahwa cucu, cicit, anak jumlahnya 163. Ini kekuatan yang luar biasa kalau rukun, kompak, bersatu dan tetap mau silaturahmi. Ini kekuatan potensi yang luar biasa. Syaratnya harus tetap rajin silaturahmi. Silaturahminya dengan hati yang bersih.
Jangan silaturahminya punya maksud dan tujuan, ada udang di balik. Kalau ada maunya baru udah deketin. Begitu keinginannya nggak dikabulin, di belakang ngomongin. Celaka orang yang hidupnya di kampung jadi tukang hasud. Celaka orang yang hidupnya di kampung jadi tukang kompor, provokator, bakar sini nyundut yang sono, ngipasin sini ngasepin yang sebelah sana. Celaka orang hidupnya di kampung lalu jadi tukang kompor, bukan malah mengikat persatuan. Mudah-mudahan keluarga besar almarhum dan almarhumah nggak ada yang punya sifat kayak gitu. Amin. Iktibar. Saya ingin menutup kajian malam ini dengan sebuah riwayat. Mudah-mudahan kita semua bubar dari sini semangatnya selalu semangat menghidupkan silaturahmi dengan hati yang bersih. Saudara, dulu ada orang kaya mau pergi haji. Karena kebanyakan duit, nih orang kaya keder mau nitipin duit sama siapa? Cari di kampung orang yang bisa menjaga amanah. Ketemu namanya Fulan. Fulan, saya titip duit sama kamu, saya mau pergi haji. Ntar pulang haji saya ambil lagi duit saya. Kata Fulan, Pak, berangkatlah haji dengan khusyuk. Mudah-mudahan Bapak pulang bawa haji yang mabrur. Duit Bapak ambil lagi, hitung, insya Allah kagak bakalan kurang sepeser pun. Pergi haji nih orang kaya, tenang hatinya. Selesai melaksanakan haji, pulang, langsung ke rumah Fulan. Ketok pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sampai 3 kali ketok pintu. Pintu rumah Fulan kagak ada yang bukain. Tetangganya sebelah rumah nyongok. Nyongok, ngerti nyongok ya? Tetangga sebelah rumahnya nongol. Pak, Bapak cari siapa? Ano Mas, saya nyari Fulan. Oh maaf Pak, Fulan 3 hari yang lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Mas, begini Mas, Mas tahu nggak Fulan punya saudara apa enggak? Saya nggak tahu Pak. Mas tahu nggak Fulan naruh duit saya di mana? Saya juga nggak ngerti urusan itu Pak. Nih orang kaya hatinya gundah gulana. Tetangga nggak ada yang tahu Fulan punya keluarga apa enggak. Tetangga juga nggak tahu Fulan nyimpen duit dia di mana. Dia datang lapor ke seorang ulama. Tuan saya, beberapa saat yang lalu saya pergi haji. Saya titipin uang saya sama Fulan. Begitu saya selesai haji, saya ke rumah Fulan. Orang sekitar rumah Fulan ngasih tahu bahwa Fulan beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Tetangganya nggak tahu Fulan punya saudara apa enggak. Tetangganya juga nggak tahu Fulan nyimpen duit saya di mana. Ini jalan keluarnya bagaimana Tuan saya? Kata ulama itu, Pak, saya mau tanya dulu, si Fulan almarhum rajin ibadah apa enggak? Rajin. Sholat berjamaah tekun, ngaji doyan, sedekah mau, sama ulama bergaul, hidup di tengah kampung menjaga amanah, nggak pernah khianat. Almarhum Fulan rajin ibadah. Kalau emang Fulan almarhum rajin ibadah, mudah-mudahan sekarang ini dia sedang mendapat nikmat kubur. Begini Pak, Bapak balik lagi ke Mekah.
Nanti malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, Bapak panggil fulan. Kalau memang dia sedang mendapat nikmat kubur, nanti dari dalam sumur ada yang nyautin panggilan Bapak. Berangkat nih orang kaya balik lagi ke Mekah. Tengah malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, nih orang kaya teriak, "Fulan, fulan, fulan," sampai 3 kali manggil dari dalam sumur, nggak ada yang nyautin apa-apa. Resah dan gelisah hati orang kaya ini. Pagi-pagi pulang lapor sama ulama tersebut, "Tuan saya, semalam 3 kali saya panggil di sumur Zam-Zam, kagak ada yang nyautin apa-apa. Ini bagaimana Tuan saya?" Kata ulama tersebut, "Waduh, celaka. Jangan-jangan almarhum fulan sedang mendapat azab kubur." Begini dah Pak, Bapak ke Yaman. Di Yaman ada sumur bernama Sumur Burnut. Bapak panggil fulan di situ. Kalau memang fulan sedang mendapat azab kubur, nanti ada yang nyautin dari dalam sumur. Nih orang kaya berangkat ke Yaman. Tengah malam di tepian Sumur Burnut, orang kaya teriak, "Fulan, oi." Baru sekali manggil ada yang nyautin dari dalam sumur. Terkejut orang kaya, "Ya Allah fulan, kenapa kamu sedang diazab di dalam kuburmu? Waktu di dunia kan kamu rajin ibadah. Waktu di dunia kan kamu jaga amanah. Kenapa kamu sedang diazab di dalam kuburmu?" Kata fulan, "Pak, betul. Waktu di dunia saya rajin ibadah. Benar, waktu di kampung saya mati-matian menjaga amanah, nggak pernah khianat. Tapi masih ada satu persoalan yang belum saya selesaiin. Mumpung Bapak datang ke sini, saya minta tolong Pak. Cari saudara saya, temuin dia, sampein permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dulu." Makin kaget nih orang kaya. "Loh, kamu punya saudara fulan?" "Punya Pak." "Di mana?" "Kampung Utan." "Ya udah Sherlock kalau begitu." "Ini alamatnya Pak. Tolong cari saudara saya, temuin, sampein permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dulu." "Baik fulan, nanti saya cari saudara kamu, saya akan sampaikan permohonan maaf kamu." "Terima kasih Pak." "Ngomong-ngomong fulan, uang saya kamu simpen di mana?" Duit-duit juga nih orang rupanya. "Oh, uang Bapak saya taruh di dapur, di bawah leger. Ambil dah, hitung, insya Allah nggak bakalan kurang. Tapi saya minta tolong, alamatnya sudah saya kasih, temuin saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari saya." Pulang nih orang kaya, langsung ke rumahnya fulan. Sesuai tempat yang ditujukan ada segepok duit. Dihitung nggak ada yang kurang. Dalam hati fulan berkata, "Benar." Orang kaya itu berkata, "Benar, fulan adalah orang yang amanah." Saudara, seketika itu dia ingat janjinya kepada fulan untuk nemuin saudaranya. Berangkat nih orang kaya berbekal alamat yang dia punya. Ketemu rumah saudaranya fulan, ketuk pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Mas saudaranya fulan?" "Betul Pak, saya saudaranya fulan." "Fulan, saudara saya itu sudah beberapa hari lalu meninggal dunia. Saya tahu, karena itu saya datang ke sini. Saudaramu almarhum fulan sekarang sedang mendapat azab di dalam kuburnya. Dengar almarhum fulan sedang diazab di dalam kuburnya, ini saudaranya meleleh air mata, nangis terseduh-seduh." Itulah gambaran kita tuh. Hei, hei, itulah gambaran kita. Sekeras-kerasnya saudara, sewangkang-wangkangnya saudara, sekurang ajar-kurang ajarnya saudara, kalau lagi susah
tetap aja hati kagak tega. Ini saudaranya. Dek, diem dulu sayang ya. Ini saudaranya dikasih tahu fulan sedang diazab di dalam kubur, meleleh air mata, nangis terseduh-seduh. Orang kaya makin tambah heran. Kata orang kaya, "Mas, sampean ini bagaimana sih? Kan waktu hidup di dunia bersaudara dengan fulan. Kok gitu-gitu amat? Emang mula-mulanya kenapa bisa sampai begini?" Cerita nih saudaranya fulan, "Pak, betul, waktu hidup di dunia kami ini memang bersaudara. Tapi fulan pernah memutus silaturahminya kepada diri saya." Nah ini dia nih. Fulan pernah memutus silaturahminya kepada diri saya. Saya datang ke rumahnya baik-baik, digabrugin pintu. Saya kirimin makanan yang enak, diaur di tepian jalan. Di mana tempat ketemu saya ajakin salaman, melengos. Sampai pada puncaknya saudara saya almarhum fulan ngomong sama semua orang, dia putus silaturahminya kepada saya. Godek nih orang kaya. Ya Allah, fulan ngapa gitu-gitu amat? Emang mula-mulanya ngapa? Mula-mulanya mah sepele Pak, cuma gara-gara beda pilihan wali kota. Nah, awas lo, awas. Pak, Allah dan Bapak yang jadi saksi, mulai saat ini segala kesalahan yang dilakukan oleh saudara saya almarhum fulan, saya maafkan. Saudara, terbukti beberapa hari kemudian orang kaya ini bermimpi dalam tidur. Dia melihat fulan datang dengan wajah berseri, senyum yang mengembang di bibirnya sambil mengucapkan terima kasih. Ya, bukti kita yang kedua, berbakti kepada orang tua kita, berbakti kepada leluhur kita, harus kita jaga silaturahmi keluarga besar kita. Jelas? Jelas? Dan yang terpenting, berbakti kita, kirimkan doa kepada mereka. Pahala sedekah yang kita lakukan, niatkan pahalanya kita kirimkan buat orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Udah jam 8 lewat 2 jam. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah sekali lagi buat almarhum Bapak Haji Angkrih dan almarhumah Ibu Hajah Minah. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah ditempatkan oleh Allah pada tempat yang sebaik-baiknya. Fatihah yang kedua kita khususkan buat kita semua. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, diberikan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dikaruniakan keturunan yang soleh dan soleha, dan yang terpenting seluruh kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Bitilkal niyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.